لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan, segenap pimpinan ranting Muhammadiyah, ranting Aisyah, cabang Aisyah, bapak-bapak, ibu-ibu, Jamaah Masjid Al-Azhar Muhammadiyah cabang Lamongan, mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama menjadi abd dan syakura, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, dan menjadi syakiran li an'umih, menjadi hamba-hamba Allah, orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Karena nikmat Allah diberikan kepada kita tidak ada putus-putusnya. Nikmat Allah selalu diberikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, istiqomah sampai pada saat ini, mudah-mudahan tetap istiqomah sampai akhir hidup kita, dan mudah-mudahan akhir hidup kita husnul khotimah. Amin. Juga kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat bisa bernafas, bisa bergerak, sehingga kita bisa berada di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama thalabul ilmi, bersama-sama mengadakan kajian ilmu. Mudah-mudahan akan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema kita pada malam hari ini adalah sebagaimana yang sudah tertera, yaitu ekspedisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk misi kemanusiaan. Rasulullah ditugasi oleh Allah, Rasulullah diutus oleh Allah adalah untuk menyelamatkan manusia, supaya hidupnya selamat, dunianya, akhiratnya. Hidupnya sejahtera, dunianya, akhiratnya. Ini tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan tertinggi, maka beliau selalu menjaga stabilitas keamanan. Di dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan
pasukan untuk memantapkan situasi yang nyaman, terbebas dari segala macam gangguan. Ini menjadi tugas beliau. Supaya di dalam perjalanan kafilah-kafilah dari Madinah ke Syam itu aman. Tidak ada perampok, tidak ada penyamun, tidak ada pembajak, tidak ada pengganggu. Maka Rasulullah mengirimkan pasukan patroli untuk menjaga keamanan. Ini pada zaman Rasulullah sudah seperti itu. Supaya kondisi perjalanan nyaman, orang tidak merasa takut membawa dagangan untuk diperdagangkan itu merasa aman. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah yang melakukan dakwah juga aman. Karena para da'i-da'i pada saat itu banyak yang dibunuh oleh orang-orang yang didatangi. Tidak semuanya senang, tidak semuanya menerima. Nah, begitu. Maka harus dijaga. Harus dijaga. Makanya seperti di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram itu imam-imam itu dikawal gitu. Ya, ini kalau di Al-Azhar ini sudah tidak usah dikawal ini ya. Ya kalau jalan dikawal ini ya oleh askar-askar ini. Ini perlu juga ini di Al-Azhar ini punya askar ini ya. Sebab juga mengkhawatirkan ya, karena ini barusan ada imam kok ditusuk begitu loh ya. Kok diberi tusuk sate ini ngono gak apa-apa ya. Tusuk. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada daerah kita. Nah, ini hukum Islam menetapkan prinsip utama, prinsip dasar di dalam perlindungan HAM yang signifikan dengan tujuan hukum Islam. Jadi maqasidus syariah, tujuan syariat itu disyariatkan, itu ada 5 hal yang harus dilindungi. Yang pertama adalah perlindungan terhadap agama, hifdzuddin. Kemudian yang kedua terhadap jiwa, perlindungan terhadap jiwa, hifdzun nafs. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap akal, hifdzul aqli. Yang keempat adalah perlindungan terhadap keturunan, hifdzun nasli. Kemudian yang kelima adalah perlindungan terhadap harta atau hifdzul mal. Ini menjadi tanggung jawab syariat. Siapa yang melaksanakan? Ya Rasulullah pada saat itu sebagai kepala pemerintahan. Wajib menjaga. Nah, begitu. Ya, misalnya kita berangkat ke Al-Azhar kok ada pengganggu-pengganggu ya kita harus laporkan, nah begitu. Bahwa situasi dari Telogo Anyar ke Al-Azhar ini tidak aman, nah, misalnya itu. Ini harus ditingkatkan, harus diperketat ini. Nah, keamanannya, misalnya begitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian Hari HAM sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Profesor Dr. Haji Hasanuddin AF, ini pernah menyebutkan bahwa Islam sejatinya telah mengungkapkan, ya seperti tadi yang sudah disebutkan, ada 5, ya, ada 5 perlindungan, 5 dasar yang harus dilindungi, 5 hak asasi manusia yang harus dilindungi. Telah mengungkapkan konsep HAM, ya, sebelum Hari HAM sedunia diketok di New York pada tahun 1948. Itu Islam sudah bekerja, Islam sudah melaksanakan itu. Banyak masyarakat yang lupa bahwa Islam telah membahas, memperhatikan dan menjunjung HAM, hak asasi manusia, sejak 14-15 abad yang lalu. Kalau PBB mencanangkan HAM 1948 kan ya baru kemarin. Ya, itu.
Islam sudah dicanangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu Islam telah mengatur 5 hak dasar sama. Jadi memang ini konsep Islam yang kini dikenal dengan HAM. Namun yang perlu diingat bahwa ketika Islam berbicara tentang hak, maka ia harus diimbangi dengan kewajiban. Jadi tidak hanya menuntut hak-haknya saja, ya, tapi kewajibannya juga harus dipenuhi. Kadang yang dituntut adalah haknya. Wah, ini hak saya, ini saya punya hak ini. Sehingga haknya menjadi tinggi. Haknya tinggi, gitu. Ibu-ibu yang kenal hak tinggi. Hak sepatu. 5 hak dasar tersebut adalah pertama, hak untuk beragama. Ini harus dijaga, harus dilindungi. Hak untuk beragama. Dan berkewajiban membela agamanya sampai mati. Agama dibela. Nah, sebagaimana sekarang yang terjadi di Palestina. Dijaga, diperjuangkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bagi orang yang terbunuh di medan perang untuk membela agama syahid. Jaminannya surga. Itu. Agama dibela mati-matian. Kedua, hak untuk hidup sebagai manusia dan memiliki kewajiban untuk menghargai hak manusia lainnya untuk hidup. Jangan mudah untuk menghilangkan nyawa orang lain. Nah, ini kadang-kadang ada persoalan dengan orang ya, tidak melakukan sendiri tapi nabok nyileh tangan. Nabok nyileh tangan. Gak tangane dewi, tangane wong. Tapi tetap aktor intelektualnya tetap dia. Ini berapa banyak yang terjadi pembunuhan-pembunuhan. Ya. Kita juga bisa melihat sendiri, bisa mendengar sendiri. Nah itu. Jamaah rahimakumullah. Di dalam firman Allah diterangkan bahwa orang yang membunuh satu orang itu sama dengan membunuh semua orang, semua manusia. Orang yang menjaga hidup satu orang itu sama dengan menjaga kehidupan seluruh manusia. Luar biasa itu. Nah, maka ini adalah merupakan hak dasar, hak asasi daripada manusia yang harus dijaga. Kalau sekarang yang menjaga pemerintah, yang punya kewajiban. Yang ketiga, hak untuk mempertahankan dan mengembangkan akal. Mempertahankan, mengembangkan akal. Kita diberikan akal oleh Allah, ya harus dipertahankan, harus dikembangkan, digunakan untuk berpikir ayat-ayat Allah, berpikir tentang kebesaran Allah. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Masya Allah, peringatan-peringatan untuk menggunakan akal. Kalau akal digunakan, dibimbing oleh agama, benar, sesuai dengan petunjuk Allah, maka tidak akan tersesat. Sedangkan kewajibannya adalah menghargai akal yang diberikan oleh Allah dengan tidak dirusak ataupun merusaknya, baik akal milik sendiri maupun orang lain. Nah, bagaimana kalau ada apa itu brain washing, cuci otak, cuci akal, otaknya dicuci, ya, begitu. Ada cuci otak supaya melakukan keburukan-keburukan. Ada yang begitu, cuci otak. Seperti yang dilakukan seperti warga negara Uighur, cuci otak. Anak-anak remaja tidak boleh ibadah, tidak boleh ibadah. Nah, begitu. Jadi selama masa-masa otak itu berkembang, itu ditekan. Tapi ya tidak bisa.
Tidak bisa berhasil seperti itu. Yang menyimpang dari aturan-aturan Allah dilakukan tidak akan berhasil. Pasti gagal. Nggih. Toh juga banyak yang masih memeluk Islam. Lari ke luar negeri, kuliah di Mesir, kuliah di Sudan, nggih, kuliah di Maroko. Anak-anak itu. Masya Allah. Kemudian yang keempat, hak untuk menjadi keturunan dan memiliki keturunan. Hak menurunkan, hak dilahirkan, melahirkan. Kewajibannya menjaga keluarga dan keturunannya dengan baik. Tidak menyia-nyiakannya dan berlaku kasar terhadap keturunannya. Kalau menyia-nyiakan keturunan ada pasalnya. Menyia-nyiakan, tidak memperhatikan keluarga, mengabaikan keluarga ada pasalnya. Itu. Kekerasan rumah tangga ada pasalnya. Nah itu. Karena memang itu hak asasi, hak asasi manusia. Kemudian yang kelima, hak memperoleh dan mempertahankan harta. Memperoleh harta itu juga hak, mempertahankan harta juga hak. Kewajibannya adalah mencari harta dengan cara yang legal. Maka tidak boleh merampas, merampok, mengkorupsi dan sebagainya. Nah itu tidak boleh. Ya. Itu hak dan kewajiban sebagai manusia yang merupakan hak asasi daripada manusia. Jamaah rahimakumullah. Kemudian misi pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misi pokoknya. Tindakan untuk memantapkan situasi keamanan bertujuan menghapuskan kejahatan. Kejahatan-kejahatan dihapuskan. Yang membahayakan masyarakat. Ini termasuk misi Rasulullah. Untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan, kenyamanan terhadap manusia. Apabila masyarakat telah terjamin rasa aman dan keselamatannya, maka tindakan kejahatan itu akan terhenti dengan sendirinya. Jadi kalau sudah dijaga, kemudian masyarakat sudah mulai menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang merampas seperti yang dilakukan oleh orang-orang Badui, Arab Badui, kebiasaannya menghadang kalau ada kafilah-kafilah yang pulang dari Syam membawa barang dagangan. Orang-orang yang melaksanakan haji juga dicegat. Nah, ini dipatroli, dijaga oleh pasukan kaum muslimin. Nah, sehingga hal yang semacam itu bisa hilang. Dan orang-orang Arab Badui akhirnya banyak yang memeluk Islam. Banyak yang memeluk Islam. Karena meskipun ditangkap juga diperlakukan dengan baik. Bukan ditangkap, disuruh mengaku, nek gak ngaku, dinyunyui rokok. Nah, misalnya itu ya tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Nah, tidak dilakukan tapi disuruh mengakui. Lah ini kan bahaya seperti itu. Itu berarti melanggar. Orang-orang Arab Badui banyak yang memisahkan diri dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy yang ditopang, dibantu, disokong oleh orang-orang Arab Badui, akhirnya banyak yang memeluk Islam, meninggalkan orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu. Nah, itu terjadi setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah ditandatangani. Setelah itu maka dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu leluasa, leluasa, karena sudah tidak terikat lagi dengan adanya gangguan-gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Karena pada selama 10 tahun itu tidak boleh terjadi peperangan. Ganggu mengganggu. Nah, ini keuntungan bagi Islam, kerugian bagi orang-orang kafir Quraisy. Padahal awalnya Rasulullah diprotes menandatangani perjanjian Hudaibiyah oleh Umar ibnul Khattab karena dirasa merugikan Islam, tapi pada hakikatnya tidak.
pada hakikatnya malah menguntungkan Islam. Ya. Selain itu, ekspedisi yang dikirimkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke berbagai pelosok dengan membawa tugas pokok, yaitu menyampaikan firman Allah, menyampaikan wahyu Allah. Jadi wahyu Allah itu disampaikan, dan itu tugas Rasulullah. Tidak boleh ngumpet ilmu, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau menyembunyikan ilmu itu ancamannya bili jamin minenar, diancam api neraka. Kalau menyembunyikan ilmu, maka setiap Rasulullah mendapatkan wahyu selalu disampaikan. Maka salah satu sifat Rasulullah adalah tabligh, menyampaikan apa yang diterima oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu disampaikan. Nah, firman Allah itu disampaikan kepada setiap manusia. Jadi tidak hanya orang-orang yang beriman saja, untuk seluruh manusia. Pada saat itu ya orang-orang Makkah dan sekitarnya dan lain-lainnya. Nah, maka para sahabat, yang namanya dakwah itu terus sampai keluar daerah, sampai ke negeri kita Indonesia. Ini dai-dai dari daerah Timur Tengah, daerah Timur Tengah, terutama di wilayah-wilayah pesisir, ya, wilayah pesisir, di wilayah pesisir, yang makanya kekuatan akidah ilmu itu di pesisir itu termasuk kuat, ya, termasuk di Lamongan. Nah, Lamongan punya paciran, nah, itu, ya, ada wali-walinya, ya, Gresik, Tuban itu. Ya. Tapi semakin ke selatan, ini semakin agak berkurang. Ya. Semakin agak berkurang. Nah, di sana yang namanya TBC masih kuat, masih kental. Seperti di daerah saya itu pokoknya duhur itu mesti jam 12. Duhur jam 12. Jadi tidak mengikuti ini. Waktu berubah-berubah. Kalau sana pokoknya jam 12. Nah, begitu. Semakin ke selatan kita Jumatan itu semakin tidak terlambat. Sampai di Krian itu sudah adzan. Tapi kita jalan terus sampai Jombang belum adzan. Sampai di Ngudo itu belum adzan. Jadi gak keri Jumatan. Nah, begitu. Semakin ke selatan gitu. Nah, itu ya. Nah, semakin longgar, semakin ke selatan. Artinya itu ya tentang akidah, ya, keilmuan itu ya memang ada kantong-kantong tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Hajj ayat 49. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi yang dipanggil adalah semua manusia, seluruh manusia. Innama ana lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata. Rasulullah itu ditugaskan sebagai pemberi peringatan. Ayat berikutnya, falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal soleh, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia. Kalau mau beriman, kemudian membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, akan mendapatkan jaminan, diberikan rizki oleh Allah yang mulia, diberikan ampunan dan rizki yang mulia. Wa rizqun karim. Ayat berikutnya, walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, orang yang beriman diganggu supaya
tidak beriman, ya, ayat-ayat Allah ditentang, mereka itulah penghuni-penghuni neraka jahim. Jamaah rahimakumullah, penjelasan dari ayat ini. Ini saya kutip dari kitab Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Yaitu beliau menafsirkan ayat 49 sampai 51 surah Al-Hajj. Misi kemanusiaan yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah memberi peringatan dan teguran. Kalau istilah kita ya, ada apa itu? Peringatan, teguran, hukuman, itu punishment ya. Ada punishment. Kemudian juga menyampaikan berita gembira. Ya, berita gembira ini berarti reward ya. Ada rewardnya. Berarti setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ada punishment, ada reward. Okay. Ada nazir, ada basyir. Ada inzar, ada tabsyir. Nah, begitu. Nah, begitu. Jadi tidak dirugikan manusia itu. Inilah misi kemanusiaan Rasulullah. Manusia tidak dirugikan sedikit pun. Maka Rasulullah memberi peringatan dan teguran. Sing nurut, begitu ya. Yang mengikuti diberi peringatan nurut, diberi teguran juga ditinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Ya, berarti sebaliknya dia akan mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kemuliaan yang nanti akan mendapatkan berita gembira ini. Inilah jamaah rahimakumullah substansi dua hal yang disebutkan pada ayat berikutnya, ayat selanjutnya. Coba kita kaji bersama-sama. Yang pertama adalah falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Maka orang-orang yang hatinya beriman serta membuktikan keimanan mereka dengan amal-amal soleh, maka iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Sebagaimana kunci surga, miftahul jannah adalah kalimat la ilaha illallah, tauhid. Tapi tidak la ilaha illallah di dalam ucapan saja, tapi juga dibenarkan di dalam hati, tasdiqun bil qalbi, kemudian juga diamalkan dalam bentuk perbuatan. Itu bisa membuka surga sebagai kunci. Tapi kalau hanya diucapkan saja dalam bibir saja tidak bisa. Nah, itu. Maka iman itu harus ada buktinya, ada wujudnya. Wujudnya adalah berupa amal soleh. Amal soleh itu ada amal-amal yang berupa ibadah mahdhah, ada yang berupa ibadah ghairu mahdhah. Kalau kita melakukan sholat maghrib berjamaah itu mahdhah. Sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib itu ghairu mahdhah. Nah, begitu. Ini mahdhah. Nah, itu harus kita utamakan. Yang mahdhah diutamakan. Bahkan ada hadis kalau yang mahdhah itu diutamakan, dijamin surga sudah. Yang mahdhah wis apik temenan. Nggih. Salat kita khusyuknya tidak mendapat 1/10, 1/9, 1/8 tidak. Tapi sempurna begitu. Ya dijamin kalau begitu. Nah, tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, ya, maka ada peluang-peluang yaitu ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yang sunat-sunat itu sebagai penopang yang fardu. Ini bukti amal soleh kita. Termasuk ibadah sosial, ya itu termasuk amal soleh, termasuk amal soleh, membantu orang lain yang berkebutuhan, sampai menyingkirkan duri di jalan itu pun termasuk amal soleh. Itu cabang iman yang paling rendah. Cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah,
Itu yang paling tinggi. Yang paling rendah menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan batu kerikil, kaca-kaca, beling-beling ya, di jalan yang akan bisa mencelakakan orang lain. Apalagi paku-paku disebari paku payung. Nah, nanti biar gembos bannya, biar nambalkan ban. Ya seperti di Jakarta itu kan terjadi itu. Ya. Kemudian ada petugas yang menyisir membawa magnet. Nah, membawa magnet gula ini, paku-paku disebari. Boleh gak payu gitu. Apa itu isuk durung ono plaris blas. Wah, ini wong nakal ya, gak percaya karo rezeki Gusti Allah ini berarti. Padahal Allah sudah membagi, gak usah nyebari paku loh. Dikasih nanti rezekinya. Ya mbok titik mbok akeh iku sudah dijatah oleh Allah. Tidak bakal keliru. Ya, tidak bakal salah alamat. Ya. Bagi mereka adalah pengampunan, luar biasa. Kalau diampuni itu berarti ya sudah selesai. Kalau kesalahan-kesalahan kita sudah diampuni, selesai sudah. Oh, yang mengampuni adalah yang Maha Pengampun. Ya sudah selesai. Ya, bersih berarti kita sudah. Ya. Atas kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita perbuat. Mereka mendapat pahala, baik pahala yang baik atas amal-amal tersebut, walau hanya sedikit. Ya. Dihargai meskipun amal soleh kita ini sedikit. Dan diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada dalam hadis disebutkan, ya, amalnya sedikit tapi sudah dijamin surga. Ya. Yaitu ada orang yang sudah menghunus pedang tapi belum Islam. Nah, kemudian matur pada Rasulullah, ya Rasul, saya ini masuk Islam dulu atau perang dulu? Nah, gitu. Ya mlebu Islam sih. Mari ngono terjun nang medan perang, syahadat dia di hadapan Rasulullah. Mari ngono terjun di medan perang, meninggal. Okay. Mati dia, terbunuh. Nah, maka oleh Rasulullah dikatakan bahwa orang ini beramal yang sedikit tapi diberikan pahala yang besar karena dijamin surga, termasuk mati syahid, padahal durung sholat, durung poso, durung zakat, durung haji ya, gitu ya. Nah, maka kita tidak optimis, tidak pesimis, tidak pesimis ya, tidak pesimis terhadap Allah, asal kita mau beramal soleh membuktikan keimanan kita kepada Allah. Rizki yang mulia adalah surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Di surga itu seperti itu. Apa yang diinginkan oleh hati itu akan terwujud di surga itu. Nah, itu. Ini guyonane nek panjenengan dahar sate ayam terus terbayang sate kambing, niku langsung terasa sate kambing. Ngoten. Itu di surga. Nah, nanti di hadis Rasulullah ada. Dalam firman Allah surah Az-Zukhruf ayat 7, 1 wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Surat Az-Zukhruf ayat 71. Malah ada yang bertanya, ini guyonane Ustadz Abdul Somad, nek segala yang diingini ada, ono arokok iku ning nggone surga. Tinggi guyonan ini, ono arokok, ono rokoke tapi koreke sing gak ono. Nek nyumet kudu nyang neraka dhisik. Iku guyonan. Ya nek nyang kono ono iki berarti ono rokoke ya ono koreke ya, ada apinya. Nah, itu guyonan. Juga digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Fiha ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Di dalam surga itu terdapat apa saja yang belum pernah dilihat mata sebelumnya. Jenengan mirsani napa teng donya niki? Nek kono iki lho ana sing aku gerung tau roh iki ngono. Sing gerung tau roh lho ana. Nggih. Belum pernah diketahui di dunia. Nek jenengan apel, rambutan ngoten mun apal mpunan.
Nggih. Iku ono sing gak ono, nggih. Belum pernah kita lihat. Yang belum pernah didengar oleh telinga lho. Jenenge apa lho gurung tahu krungu. Nggih. Dan yang belum pernah terlintas di dalam hati. Ning hati lho terlintas saja belum ada. Nggih. Itu di surga. Nah, ini. Yang kedua yaitu walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Sedangkan orang-orang yang berupaya menghapus ayat-ayat kami, yang kafir, menutup diri terhadap ayat-ayat Allah, menolak dakwah keagamaan, dakwah ditolak, mendustakannya, dan tidak mempercayainya, bahkan merintangi orang-orang dari mengikuti Rasulullah, dan memprovokasi. Dosane tompok-tompok nang ngeten iki nggih. Apa iki mau? Sak pirang-pirang dosa niki tompok-tompok. Wis dosane wis akeh memprovokasi barang. Nggih. Dengan mengira bahwa mereka bisa melepaskan diri dari kuasa kami. Bisa lepas dari Allah, dari kekuasaan Allah, bisa mengelak dari urusan Allah, dan lepas dari ba'ats, dari hari kebangkitan. Dianggap engko wis gak ono hari kebangkitan, mari mati ya selesai, engko dadi tengkorak mari ngono, balunge wis kececeran, wis ilang. Enake. Cara rek cilik-cilik enake. Nah, itu bagi orang yang tidak percaya, tapi nanti rasakan itu nggih. Mengira bahwa kami tidak kuasa atas mereka. Rasulullah itu kuasa untuk menggambarkan hari kebangkitan. Rasulullah menghidupkan kembali, membangunkan kembali Ashabul Kahfi yang tidurnya 309 tahun. 309 tahun tidur, mari ditangekno maneh lho ya coba. Itu bukti hari kebangkitan. Allah membangkitkan itu tidak sulit. Tidak sulit niku sama dengan gampang. Gampang Allah. Itu buktinya. Menghidupkan yang mati. Ada burung dicacel-cacel. Ditaruh di 4 penjuru. Panggil. Kumpul. Urip meneh. Ya Allah. Itu diceritakan di dalam Al-Quran. Siapa sih nggak percaya karo Al-Quran? Berbahaya. Gak bahaya atau gak percaya karo Quran. Nah, ya sangat bahaya. Mereka itulah para penghuni neraka, mereka dosane tombok-tombok kaya mau. Yang panasnya menyala-nyala, sangat menyakitkan dan memilukan. Ini adalah peringatan. Peringatan. Kalau yang diampuni dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga, itu adalah berita gembira. Berita gembira. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Nek yang sampun kados konten wau nggih, selama-lamanya. Nggih. Selama-lamanya. Nggih. Sebagaimana firman Allah, orang yang kafir dan menghalangi, ya sudah kafir sendiri, masih menghalangi orang lain dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan. Siksaannya tidak hanya sekali, ya, disiksa, siksa. Disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Ini dalam surah An-Nahl ayat 88. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, di sini digunakan kata ashab. Ashab niku jamak dari sohib. Sohibun itu artinya orang yang memiliki. Sohibud dakwah, orang yang memiliki undangan, orang yang mengundang. Sohibul bait, orang yang memiliki rumah. Sohibul hajah, orang yang memiliki hajat. Sohibul musibah, orang yang kena musibah. Nggih. Jamae ashab. Nah, berarti kata-kata itu digunakan untuk menyerupakan mereka dengan pemilik.
yang selalu menyertai dan menemani karena mereka selalu berada di dalamnya. Jadi neraka itu kaya omahe ngoten. Dadi milike. Nah, itu ashabul jahim. Itu berarti neraka itu sudah diomahe, jadi miliknya sudah diserupakan dengan pemilik. Wis gak iso pisah. Disiksa demi siksa demi siksa. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah itu ashab. Sohibun jamaknya ashab. Okay. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki tugas yang pertama adalah inzar, memberi peringatan dan teguran. Okay. Maka sahabat-sahabat yang melakukan kesalahan-kesalahan ya diperingatkan, ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ojo ngono, nah, begitu. Diberi peringatan, diberikan teguran. Okay. Yakni memperingatkan dan menakuti orang yang membangkang dengan ancaman neraka. Nah, begitu. Jadi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik diberikan peringatan supaya sadar, karena nanti ada konsekuensinya, yaitu diancam dengan api neraka. Ya ada yang takut kemudian sadar, kemudian kembali ke jalan yang benar. Tapi ya ono sing bandel, nggih, ono sing bandel, nggih. Bahasa kita yang ndablek, nggih. Ono sing ndablek. Suwe sadare niku suwe, nggih. Seperti Abu Sufyan bin Harb itu masuk Islamnya sudah ketika Fathu Makkah. Itu suwe. Tapi ya diaku sahabat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah lama memimpin kemungkaran itu sudah lama sekali. Abu Sufyan bin Harb. Ketika Fathu Makkah itu baru masuk Islam. Masya Allah. Itu pun juga diakui sebagai sahabat Rasulullah. Karena setelah itu sudah dia membuang kekafirannya, beriman kepada Allah, berbuat amal soleh, amal-amal yang buruk sudah selesai. Sudah selesai amal-amal yang buruk itu. Katanya lagu itu kan, yang lalu biar berlalu, kan begitu nggak? Yang lalu biar berlalu, ya sudah selesai yang lalu. Illa ma qad sabaq. Illa ma qad salaf. Yang lalu sudah berlalu, selesai. Kalau sudah beriman kepada Allah dan betul-betul menjaga imannya dan kemudian mewujudkan keimanannya dengan beramal soleh. Kalau begitu ya tidak jadi diancam neraka. Yang kedua adalah tabsyir. Tabsyir itu dari kata basyara, yubasyiru tabsyiran, yaitu menyampaikan berita gembira. Orang-orang yang beriman, menjaga keimanannya, beramal soleh itu ada berita gembira. Kita nanti akan memperoleh kegembiraan nanti. Okay. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah yaumul qiyamah. Artinya menggembirakan orang-orang yang taat dengan janji pahala surga. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya meskipun kita hidupnya jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, ya, termasuk qad aflahal mu'minun. Begitu, ya. Kita termasuk orang-orang yang sungguh beruntung. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi pada kita untuk meningkatkan kekuatan amal iman kita dan juga kita menguatkan amal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr.